Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS dalam video problem catur 3 langkah mat. Iya Sobat Catur, jadi problemnya seperti ini. Silahkan perhatikan baik-baik, lalu cermati ya, satu demi satu buah caturnya untuk buah hitam dan buah putih. Oke, untuk posisi buah putih, rajanya berada di C8, kemudian satu perwira benteng berada di H1 dan satu perwira gajah di H8, kemudian ditambah dua pion masing-masing berada di B6 dan satu lagi berada di D5. Sementara untuk posisi hitam, rajanya berada di A8 ya, ditemenin oleh satu buah perwira yaitu gajah yang berada di E5. Nah, kalau kita perhatikan untuk posisi raja ini sudah tidak bisa bergerak lagi ya, karena sudah terkepung oleh posisi raja dan posisi pion putih. Sementara gajahnya ini hanya akan menghalang-halangi dan merintangi untuk target putih supaya hitam mat dalam 3 langkah. Iya Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik dan temukan solusi serta kunci jawabannya dengan hitungan 10 mundur dari sekarang. Waktunya sudah habis, dan saya mengucapkan selamat buat Anda yang sudah bisa memecahkan dan membongkar solusi problem ini ya. Berarti Anda hebat, jeli dan cermat dalam pengamatan serta menghitung langkah-langkah yang tepat dan jitu di problem ini. Baiklah Sobat Catur, sebelum membongkar dan membuka kunci jawabannya, seperti biasa untuk beberapa saat saya akan mencoba menganalisanya dulu ya. Siapa tahu ini akan menjadi gambaran yang bisa membuat Anda cepat untuk memecahkan problem ini. Ya, untuk analisa yang pertama kita coba skak oleh pion ke B7 dan raja hitam tentunya hanya satu jalan, yaitu lari ke A7. Kemudian apabila disekak oleh benteng, maka masih bisa lari ke B6. Ya, ternyata ini gagal buat putih dan bukan langkah kuncinya, atau langkah pertamanya bukan itu ya sebagai kuncinya. Oke, sekarang kita kembali dan kita lihat analisa berikutnya, yaitu yang kedua. Sekarang kita coba benteng ke H7 ya. Nah, ini buat hitam tentunya gajah ini akan menghalangi ke G7 ataupun ke C7. Kalau gajah hitam dimakan oleh putih, oleh benteng maksudnya, maka ini akan terjadi draw. Sekarang di langkah kedua putih, kita coba gajah ke belakang pion putih ya, yaitu ke D3 dengan tujuan langkah berikutnya adalah pion melakukan sekak ke B7 dan raja akan mati. Tapi tentunya hitam akan lebih cerdik ya. Gajah hitam ini tentunya akan makan pion yang berada di B6. Dan sudah jelas di langkah ketiga putih tidak bisa melakukan sekak mat ya, dan ini gagal. Oke, sekarang kita kembali. Ya, kemudian kalau kita lihat benteng putih tidak akan berani ya melakukan sekak ke A1 karena itu adalah zona berbahaya ya. Sudah menjadi pantauan kuncung atau gajah hitam. Begitu juga gajah putih tidak akan berani memakan gajah hitam ya di langkah pertama karena itu bukan kuncinya, dan akan terjadi draw apabila dimakan. Jalur diagonal A ke H8, A1 ke H8 maksudnya, ini adalah zona untuk gajah hitam menghalang-halangi benteng apabila dia bermaksud mau melakukan sekak ya di luar jangkauan gajah. Dan benteng pun tidak akan berhasil ya kalau dijegat oleh gajah.
Oke sobat catur, saya rasa untuk analisanya seperti itu, dan mudah-mudahan Anda bisa menangkap ya clue atau tanda sehingga Anda bisa menetapkan melangkah dengan jitu untuk mematikan Raja Hitam dan 3 Rahang Bahamut, dan sekaligus Anda memenangkan pertandingan ini. Oke sobat catur, saya kira untuk analisanya cukup segitu ya. Sekarang mari kita lihat sama-sama dan kita buka solusinya sebagai pembuktian bahwa problem ini mat dalam 3 langkah. Oke sobat catur, jika ada yang menjawab kuncinya adalah benteng, maka itu benar. Arahnya kemana? Ya tepat sekali, arahnya yaitu ke H2. Nah ini dia ya, kuncinya sangat spektakuler ya, sangat tidak disangka-sangka. Apabila gajah hitam melenyapkan benteng, maka langkah kedua putih adalah gajah ke D4. Nah setelah itu gajah hitam akan kebingungan ya, mau mencegahnya kemana dan harus ke arah yang mana. Karena di langkah ketiga Raja Hitam sudah tidak bisa tertolong lagi oleh sekak bidak yang berada di B6 ya. Ditolongnya harus bagaimana? Walaupun gajah hitam ini memaksa mengadu dengan gajah, tetap aja tidak bisa tertolong karena yaitu pion yang berada di B6 ini akan ke B7 ya, ke arah manapun gajah hitam tidak bisa mencegah dan menolongnya serta melindungi Raja Hitam. Dan setelah kuncung atau gajah hitam tak berdaya, maka langkah ketiga putih adalah skakmat oleh bidak yang berada di B6 ke B7. Nah sobat catur, untuk solusi yang pertama seperti itu ya. Nah di sini sobat catur, seandainya gajah hitam ini mau mencoba melindungi Raja Hitam ya, dia lari ke B8 untuk menutup benteng ya ke A7, tetap ini akan sia-sia karena disekak lagi oleh benteng tentunya ya ke A2, dan apabila ditutup oleh gajah hitam ke A7 maka akan dimakan oleh benteng, atau bisa juga pion langsung skak ke B7. Jadi yang mana saja bisa ya, benteng ataupun pion langsung skakmat.